Mangkunegara mengkritik keberagamaan yang formalistik. Formalistik itu ya tadi hanya raganya saja. Niru Nabi iya, tapi fisiknya saja dan untuk pamer. Katanya Mangkunegara manulat nelat Nabi. Saben sebo mampir masjid. Jadi suka meniru Nabi hanya untuk pamer dan setiap waktu masjid. Yo, maksudnya bukan takmir loh ya. Yang rajin ke masjid hanya untuk pamer. Aku loh anak soleh. Sama kayak kalian berangkat ngaji sambil ngelirik yang nongkrong di kafe sebelah itu. Apa orang-orang sesat itu. Yang lurus ya yang ngaji ini ya itu podo. Jadi mental formalisme ngaji sebenarnya, formalitasmu ngaji karena mentalmu sebenarnya bukan mental pencari ilmu kalau yang ada di pikiranmu itu. Aku lo ngaji tiap malam Kamis, malam Jumat ada ngaji apa aja aku hadir. Nggak kayak kamu apa ning kamar nonton TV, rokokan, jalan-jalan apa. Aku lebih baik dari kamu, formalisme. Masjid ada acara apa aja aku datang. Ya. Cuma membacanya jangan dibalik ya. Kalau begitu saya tidak sombong Pak, tapi ya tidak ke masjid ya tidak. Karena step paling awal itu sembah rogo. Iya ke masjidnya, tapi isinya jangan cuma pamer. Terus ini kritiknya lagi. Anak muda semacam itu hanya berkutat pada syariat dan tidak sampai hakikat. Anggung anggubel sarengat. Ya orang Jawa jangan disuruh baca ain. Syariat jadi sarengat. Saringane tanden weruhi. Jadi berkutat dengan syariat tapi tidak ngerti hakikat. Tidak ngerti apa tujuannya syariat. Kayak orang sibuk mengumpulkan duit, tidak tahu kalau duit itu cuma alat. Syariat itu kan jalan alat kita. Untuk apa? Untuk ketemu Allah. Tapi banyak orang tawuran, gegeran, sibuk menjatuhkan orang lain gara-gara syariat. Itu selain tidak paham hakikat juga dia salah fungsi. Syariat dipakai jalan untuk nuding-nuding orang lain, mengkafirkan, membid'ahkan orang lain. Itu anggung anggabel syariat, saringane tanden weruhi. Jika berkhutbah berirama dandang gulo, gaya palaran. Kalamun maca khutbah lelakone dandang genis. Swara arum ngumandang cengkok palaran. Suaranya enak kalau ngaji luar biasa. Tapi yo pamer. Untuk menunjukkan kedahsyatan ilmu agamanya. Untuk menunjukkan ketinggian makom spiritualnya. Untuk menunjukkan kedalaman religiositasnya. Cuma pamer. Padahal katanya Mangkunegara, mbok beragama biasa-biasa welak wis cukup. Padahal satitik wae wis cukup. Nelat kas ngepleki pekeh. Jangan bersemangat niru ahli fikih. Wong kita itu makome umat, makome rakyat, ya rakyat saja lah, ndak usah gaya kayak ahli fikih. Wong kita ngaji masih ngejah ikut-ikutan mengharamkan, ikut-ikutan membid'ahkan orang lain. Ndak, kita bukan ahli fikih. Wis biasa wae beragama untuk kepentingan batin kita. Ndak usah berlagak kayak yang ahli fikih sudah ada. Kamu nggak usah ikut-ikutan, nanti ahli fikih dia bisa ngerti dewe. Kan sekarang banyak ahli fikih dadaan. Ya kan? Tiba-tiba
Kuliahnya apa, ndak lulus-lulus. Begitu nulis ning medsos isine memfatwakan kafir, memfatwakan haram lah. Ahli fikih dadaan. Ndak usah gaya kayak ahli fikih. Bukan mufti. Jadi beragama biasa saja. Satitik bae wis cukup. Ngerti cara sholat yang benar, ngaji yang benar, puasa yang benar, yang praktis untuk kebutuhan beragama kita, mendekat kita ke Allah, sudah. Nggak usah gaya jadi ahli fikih. Nggak usah gaya tiba-tiba beli kitab kuning fikih ala Madzhabul Arba'ah. Wong ngaji wae ra iso. Ya kan? Yang ahli fikih sudah ada jatahnya. Itu kritiknya Mangkunegoro pada cara beragama yang formalistik. Dia ngeritik lagi. Ini istilah juga sering dipakai. Durung pecus keselak besus. Amaknani rapal kaya Sayyid saka Mesir. Belum mampu tapi berani. Jadi durung pecus keselak besus itu. Masih belum bisa kok kemendel. Kemendel itu apa ya bahasa Indonesia? Kendel itu berani. Kalau kemendel itu nekat. Iya, sejenis itulah. Jadi belum pecus keselak besus. Amaknani rapal koyok Sayyid saka Mesir. Wah, berani-beraninya memaknai kalimat-kalimat, memaknai nas koyok syekh dari Mesir aja. Padahal dia tidak ngerti apa-apa. Itu namanya belum pecus keselak besus. Ya nanti kalau di medsos, di Facebook ada orang kayak gini, kamu kasih komentar di komennya. Belum pecus keselak besus. Wong urung mampu aja kok. Kayane kayak pinter-pinter loh. Itu belum pecus keselak besus. Ya kalau memang kiai, kalau memang ulama, ya memang jatahnya mereka. Ahli fikih bisa istimbat hukum, iya. Tapi yang kayak kita-kita awam itu mbok sudah wong bisane cuma manut. Nggak usah ikut-ikutan nyalahkan orang lain. Yang berhak nyalahkan mungkin yang ahlinya. Oke. Terus kritiknya dilanjutkan. Elok jawane den mohi peksa langkah ngangkah met kawruh ing Mekah. Aneh, tidak suka kejawaannya memaksa diri mencari pengetahuan di Mekah. Tidak paham jati dirinya, tapi menggali pengetahuan jauh. Sampai ke Mekah segala. Padahal inti pengetahuan yang dicari itu ada pada diri sendiri. Katanya Mangkunegoro, asal mau berikhtiar, di sana dan di sini tidak berbeda. Tidak jaminan yang belajar di Mekah itu terus lebih baik. Nah, ambil nafas sebentar. Jadi, tidak jaminan, tidak harus ke Mekah. Wong Jawa wae ra ngerti kok. Apa neh Mekah itu kan bahasa kasar ngono. Kok enggak ya? Daripada mendalami agama, ini untuk kita ya, bukan untuk elit yang memang sudah santri makomnya ahli fikih. Untuk kita, tidak usah gaya. Daripada mendalami agama, lebih baik nyari nafkah ngupo bogo. Jadi berhubung ditakdirkan sebagai orang lemah, ya lebih baik mengabdi raja tadi PNS, bertani atau berdagang, suwiting noto, tani, tanapi, agrami. Sudahlah untuk kita, ayo diurusi urusan kita yang wajib-wajib buat kita. Yang mahasiswa ya sinau belajar, yang tani ya bertani, yang dagang ya dagang. Nggak usah melu-melu diskusi yang di luar jangkauan kita. Ya meskipun kemudian di kalimat akhir Mangkunegoro menerendah, mungkin khawatir dimarahi kiai-kiai. Padune wong dahat cubluk durung weruh cara Arab.
Saya ngomong gini ini karena saya itu bodoh, ndak ngerti agama, belum tahu cara hidup orang Arab. Oh, ini merendah sekaligus nyindir. Jadi ya, yo sepurane mohon maaf saya ngomong kayak gini. Wong saya itu orang bodoh, ndak ngerti kayak gimana sih Arab itu. Kan orang-orang sekarang suka yang ke Arab-Araban. Nah, makanya dia sebenarnya nggak sekarang, dulu juga begitu, nggak tahu kalau sekarang. Jadi padune wong dahat cupluk, durung weruh cara Arab. Kalimat-kalimat Jawa ini bisa kamu ambil untuk komen di statusmu. Oke, nah ada contoh ideal. Ini sebenarnya ada di bait-bait awal, saya taruh di belakang. Contoh ideal yang disarankan oleh Mangkunegara itu Panembahan Senopati yang mendirikan Mataram, yang sebenarnya statusnya adalah anak angkatnya Hadiwijaya Joko Tingkir. Cuma karena dia tekun di jalan ilmu, tekun melakukan suluk, tekun tirakat, akhirnya ketemu dan dapat wahyu ke Prabon sampai jadi raja. Jadi dia adalah model laku utama. Panembahan Senopati itu dikenal kuat menekan hawa nafsu. Kapati Amarsudi Sudoning Hawa lan nafsu. Suka bertapa. Nanti kalau yang baca sejarahnya, dia melakukan laku macam-macam. Dia pernah Topongeli. Topongeli itu apa? Menghanyutkan diri di sungai sampai pantai selatan di Kali Opak. Jadi semedinya gitu. Pernah di satu waktu ngelakoni 3 tirakat sekaligus. Yo ngalong, yo ngidang, yo kungkum. Jadi dia ada pohon di atas sungai, dia gantung di situ, kepalanya di bawah, kungkum sekalian di sungainya. 3 hari 3 malam. Ceritanya begitu. Itu tirakatnya khas Jawa, puasa-puasanya. Ya beberapa ceritanya sifatnya simbolik. Tapi memang Panembahan Senopati dikenal suka tirakat. Ya rumusnya kayak di awal tadi, siapa yang suka tirakat menjalani laku, ya ketemu ilmu dan manfaatnya. Sekaligus karomah-karomahnya yang diperoleh dari ilmu. Kalau sedang tidak tirakat, Panembahan Senopati itu suka membahagiakan orang lain, membuat senang orang lain. Makanya disukai banyak orang, dicintai banyak orang. Kalau sedang tidak ada kesibukan sebagai raja, dia berkelana, mencari ilham. Dia lebih suka ketenangan, ketentraman hati. Suka prihatin, kuat mengurangi makan dan tidur. Padahal sebagai raja gampang, dia pengen seneng-seneng, pengen kawin berapapun bisa, pengen makan seenak apapun bisa, pengen tidur seneng-seneng juga bisa. Tapi enggak, dia lebih milih tirakat, lebih suka berkelana, nyepi. Tujuannya apa? Kehalusan budi, mesuh reh kasudarman. Jadi semua yang dijelaskan di depan tadi itu derivasi dari ideal seorang Panembahan Senopati yang mendirikan Mataram. Terus, nah akhirnya demikianlah ilmu yang nyata, mengkono ilmu kang nyoto. Sanyatane mung weh reseping hati, senyatanya memberikan ketenangan hati. Bunga engaran cupluk, tetap senang dikatakan bodoh. Sugeng tias yen den ino, tetap gembira bila dihina. Tidak seperti si dungu yang selalu sombong, ingin dipuji setiap hari. Janganlah seperti itu orang hidup. Jadi inilah ilmu kasunyatan, ilmu nyoto. Bukan ilmu yang jauh dari jangkauan, tapi juga tidak mengikuti
realitas apa adanya. Ada ideal-ideal yang ditetapkan. Nasihat terakhir dari Wedotomo. Oleh karena itu, rajinlah anak-anakku, belajarlah menajamkan perasaan. Siang malam berusahalah selalu menghancurkan nafsu pribadi agar menjadi orang yang utama atau baik. Asahlah di alam sepi. Jangan berhenti selamanya. Apabila sudah terlihat, sudah sampai tujuan, tajamnya luar biasa. Dapat untuk mengiris gunung penghalang. Lenyap semua penghalangnya budi. Jadi dari Wedotomo kita belajar bahwa jalannya moralitas itu ilmu. Dan jalannya ilmu itu laku. Termasuk dalam hubungan moralitas kita dengan manusia yang lain, moralitas individual, kualitas diri kita, dan juga moralitas kita saat berhubungan dengan Tuhan. Mulai tadi ada sembah rogo, sembah kalbu, sembah jiwa, sembah rasa. Dan jangan terjebak oleh yang lahiriah, termasuk agama. Jangan ketipu hanya dengan lihat orang rajin sholat, rajin puasa. Karena kuncinya semuanya masuk ke arah dalam, ke arah batin. Itulah yang diinginkan oleh para leluhur kita di Indonesia. Semoga kita tidak jatuh di lubang yang sama. Karena Mangkunegoro ngomong seperti ini, zaman itu pasti ada fenomena-fenomena yang membuat beliau nulis semacam ini. Kalau hari ini yang beliau utarakan kok masih banyak yang relevan, jangan-jangan kita memang bolak-balik jatuh ke lubang yang sama. Ciri-ciri orang yang tidak pinter. Maka kita harus berusaha mulai sekarang untuk jadi orang pinter. Yang eling lan waspodo. Bisa ngambil pelajaran dari sekeliling kita dan menerapkannya untuk hidup kita. Oke, alhamdulillah pelajaran moral selesai.